Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa dzakkirna ma nasina warzuqna 'ilman yanfa'una. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini akan saya bahas tentang hewan kelinci atau terwelu, bahasa Arabnya arnab. Akan saya bahas dari 3 sudut pandang. Pertama tentang dasar hukum fikihnya, kemudian tentang khasiatnya, dan ketiga tentang memimpikannya atau bermimpi kelinci. Pertama akan saya bahas tentang hukum fikihnya. Bismillahirrahmanirrahim. Yahillu halal apa dhabbu hayawan dhab. Hewan dhab itu adalah hewan mirip biawak. Ad-dhabbu hayawanun barriyun yushbihul warola. Hewan darat yang menyerupai biawak. Jadi dhab itu bukan biawak tapi mirip dengan hewan biawak. La tashrabul ma'a wa ta'isu sab'ami'ati sanatin fasu'idan. Hewan dhab itu tidak meminum air dan bisa hidup selama 700 tahun lebih. Wa yuqalu innaha tabulu fi kulli arba'ina yawman qudratan. Diceritakan pula bahwa hewan dhab itu dalam tempo 40 hari hanya 1 kali kencing, itu pun hanya setetes. Wala yasqutu laha sinnun, dan giginya tidak rontok. Itu kelebihan dari hewan dhab, umurnya panjang. Dan ini termasuk salah satu hewan yang dikisahkan dalam mukjizat Nabi, termasuk hewan yang bersyahadat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wadhab'u lan hayawan dhab'u. Dhab itu sejenis anjing hutan. Wasta'labulan garangan, wal arnabulan terwelu atau kelinci, wal yarbu'u lan marmut. Al yarbu hayawanun kal fa'ri. Hewan mirip tikus bentuknya. Keterangan dari kitab Raudhatut Thalibin juz 2 halaman 578. Masih terkait hukum kelinci. Wa minhu lan iku setengah sangking ma yahillu al arnabu utawi kelinci. Wa ya utawi arnab iku makulun hayawan kang halal din pangan dagingi. 5 krono hadis ruwiya kang din cerita kenapa ma Anasin saking sahabat Anas radhiyallahu an opo annahu setuhuni Anas iku kala dawu sapa Anas ndawakan anfajna ing dawu anfajna. Manani anfajna ngakitaken ingsun ai azajna ngakitaken ingsun. Ada juga yang menafsiri nafarna melayoaken ingsun. Ada juga dha'arnaha mencolotaken ingsun. Arnaban ing kelinci ing terwelu bimarid dhahrani ing dalam tanah marid dhahron. Ai atharna tegese mencolotaken ingsun ing arnab. Fa'adrok tua mongko nemuaken ingsun ing arnab. Fa'ata itu mongko sowan ingsun biha kelawan gawa arnaban. Aba Tolhata ing Abu Tolhah. Fadzabahaha mongko nyembelih sapa Abu Tolha ing arnab. Wa ba'atsalan ngirim sapa Abu Tolha bi fakhidhiha kelawan pupuni arnab. Ngirim ila Rasulillah marang Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Faqabilahu mongko nrimo sapa Rasul ing fakhidhiha. Keterangan kitab At-Tibyan lima yahilu wa yahrumu minal hayawan. Penjelasannya adalah bahwa
hewan kelinci tersebut hewan yang halal dimakan karena berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Anas. Anas berkata, anfajna arnaban bimarid dhuhron ay atharnaha fa'adraktuha fa'ataitu biha Aba Tolhah. Pernah suatu ketika aku kejutkan hewan kelinci. Saya buat hewan kelinci itu terkejut, terkaget-kaget sehingga dia lari tepatnya di tanah Marid Dhuhron. Kemudian aku kejar dan aku tangkap hewan kelinci tersebut dan saya sowan, saya datang dengan membawa hewan kelinci tersebut ke Abu Tolhah. Setelah diterima oleh Abu Tolhah, kemudian disembelih oleh Abu Tolhah dan bagian pahanya dikirimkan kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kemudian Rasulullah menerimanya. Dari hadis ini jelas bahwa hukum kelinci tersebut adalah halal karena Nabi menerimanya pun. Bismillahirrahmanirrahim. Itu dari sudut pandang hukum fikih. Kemudian dari sudut pandang khasiatnya adalah dalam satu keterangan disebutkan bahwa daging kelinci memiliki 70 khasiat, diantaranya untuk kecerdasan dan kesehatan. Jadi makan daging kelinci ini bagus untuk kecerdasan otak dan kesehatan badan. Kemudian kaki kelinci bila dibuat kalung, maka orang yang memakainya akan terhindar dari sihir. Ini semuanya adalah biiznillah. Jadi termasuk khasiatnya kaki kelinci bila dibuat kalung, maka orang yang memakainya akan terhindar dari serangan sihir. Kemudian otak kelinci bila dimakan oleh wanita yang akan melakukan hubungan badan dengan suaminya, insya Allah akan segera hamil. Ini bagus dijadikan sebagai perantara agar orang yang kepingin hamil cepat-cepat hamil. Jadi otak kelinci bila dimakan oleh seorang perempuan yang akan melakukan hubungan badan dengan suaminya, insya Allah akan segera mengalami kehamilan. Kemudian di antara lagi khasiatnya, darahnya berguna untuk menghilangkan penyakit panu dan bintik-bintik hitam di wajah dengan cara dioleskan, dan juga berguna mempercepat pertumbuhan gigi balita. Ini khasiat tapi di luar konteks hukum fikih. Kemudian di antara lagi khasiatnya, daging kelinci berkhasiat mengobati penyakit beser. Dan di antara khasiatnya lagi adalah otak kelinci bila dipanggang dan dimakan dengan cabai dapat menghilangkan rasa gemetar dan menggigil. Itu dari sudut pandang khasiatnya. Kemudian dari sudut pandang mimpi dijelaskan, bismillahirrahmanirrahim, at-ta'bir al-arnabu fil manami. Al-arnabu utawi kelinci fil manami ing dalem turu iku imra'atun wong watun hasna ukang ayu, lakinnaha tetapi ni imra'ah iku wairu alifatin ora setia. Fa in dabahaha mukolamun nyembelih sopo sakes ing arnab, fa innaha mukosutuhuni arnab iku zaujatun bujuwatun laisat kang ora ono sapa zaujah iku bibagiatin kang langgeng. Jadi orang yang bermimpi kelinci itu pertanda mendapatkan perempuan yang cantik akan tetapi tidak setia. Jika bermimpinya itu adalah bermimpi menyembelih hewan kelinci, dia pertanda istrinya akan cerai.
istrinya tidak akan langgeng. Waman utai sapani wa Qur'an ningali sapa man annau ing setuhuni man iku yakulu mangan sapa man lahma arnabin ing dagingi kelinci matbukhon hale din masak fa innahu mungko setuhuni kelakuan iku yakti teko ing man apa rezeki min haitsu la yahtasibu saking panggonan ora nyono sapa man. Kalau orang bermimpi makan daging kelinci yang sudah matang, sudah dimasak, itu pertanda dia akan mendapatkan rezeki yang tidak disangka-sangka. Wa manute sapane wa iku soda geladak sapa man, berburu sapa man arnaban ing kelinci. Au uhdiyat utodin paringaken apa arnab ilahi marang man. Awi beta'aha utawa tuku sapa man ing arnab. Hasula mongko hasil lauka duwiman apa rezeki au tazawwaja utora bi sapa man ingkana lamun ana sapa man iku azban bujang au ruzikoto din paringi sapa man waladan ing anak au dhafaroto merkole sapa man bigorimin kelawan wong kang duwi utang. Kitab Hayatul Hayawanil Kubra. Penjelasannya, jika bermimpi berburu kelinci atau bermimpi diberi hadiah kelinci atau bermimpi membeli kelinci, itu pertanda orang tersebut akan mendapatkan rezeki, atau bisa menjadi pertanda dia akan kawin jika ia masih bujang, atau menjadi pertanda dia akan mendapatkan anak, atau menjadi pertanda dia akan mendapatkan orang yang berhutang kepadanya, artinya dia akan dibayar hutangnya. Itu dari segi mimpi. Jadi saya ulang lagi, dalam mimpi kelinci pertanda wanita cantik yang tidak setia. Bermimpi menyembelih kelinci pertanda akan bercerai dengan istrinya. Bermimpi makan daging kelinci yang telah masak atau matang pertanda akan mendapatkan rezeki yang tidak terduga. Bermimpi diberi atau berburu kelinci pertanda akan memperoleh rezeki atau akan segera kawin jika masih belum nikah. Sedikit saya jelaskan tentang habitat dan kehidupan kelinci. Kelinci merupakan satu jenis binatang menyusui yang bertelinga panjang seperti corong dan berjalan dengan cara melompat-lompat. Kelinci ini aktif mencari makan pada malam hari, tapi ada pula yang mencari makan pada waktu senja dan fajar. Makanannya berupa rumput dan dedaunan. Untuk menghindari musuh, kelinci mengandalkan indera penciumannya, pendengaran, serta kemampuan berlari cepat dalam jarak pendek sambil mencari lubang atau liang untuk bersembunyi. Jika dalam kondisi bahaya, kelinci menghentak-hentakan kaki belakangnya dengan suara cukup keras. Bunyi ini merupakan peringatan kepada kelinci lain agar waspada. Kelinci dapat melahirkan 2-8 ekor anak. Akan tetapi ada pula yang melahirkan sampai 15 ekor. Beberapa saat sesudah melahirkan, induk kelinci dapat kawin lagi. Dengan demikian, secara teoritis, dalam setahun kelinci bisa melahirkan 10 kali. Namun angka kegagalan kelangsungan hidup embrionya cukup tinggi, yaitu mencapai 60% pada kelinci piaraan. Sehingga kira-kira hanya 30 ekor anak per tahun yang dihasilkan oleh seekor induk kelinci.